ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Sudah dilihat materinya hari ini? Tolong nyalakan video kameranya sebentar. Oke, berarti hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga ya, tentang komunikasi organisasi dan lintas budaya. Komunikasi organisasi ini sangat penting ya, bagaimana menciptakan iklim komunikasi di suatu perusahaan atau organisasi yang terbuka, ya, yang kondusif, sehingga budaya kerja dan iklim kerja kita itu bisa lebih menyenangkan ya. Ketika iklim organisasinya menyenangkan, komunikasinya terbuka, tentu kinerja kita dan produktivitas kita juga akan meningkat. Sudah dilihat ya video pembelajarannya di e-learning, di MyBase juga, jangan sampai lupa. Baca-baca juga slide-nya, cari juga referensi-referensi yang lain yang berkaitan dengan komunikasi organisasi dan lintas budaya ini. Ya, seperti yang dijelaskan di sini ya, hubungan komunikasi yang baik antar manajer ya atau pimpinan, yang satu dengan manajer yang lain, antara manajer dengan karyawan ya, antara karyawan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Itu yang definisi dari komunikasi organisasi. Ya, jadi tidak hanya unsur-unsur komunikasinya, tapi di sini ada hubungannya ya, yang berkaitan dengan struktur dalam suatu organisasi atau struktur dalam suatu perusahaan. Ya, terus ada peran manajerial ya atau managerial rules. Pertama, interpersonal rules ya. Dia sebagai figur ya, sebagai leader juga, sebagai pemimpin dalam suatu organisasi ya. Dia juga sebagai pemberi informasi di sini ya, sebagai monitor ya. Dan decisional rules ya. Dialah yang sebagai pemegang keputusan. Jadi sebenarnya peran manajer ya atau pemimpin dalam menciptakan iklim komunikasi organisasi yang bagus ya, yang baik, yang terbuka itu sangat besar. Ya. Kita sudah belajar tipe-tipe pemimpin itu seperti apa yang kalian tahu ya, kalian pelajari. Ada yang introvert ya, ada yang terbuka, ada juga yang diktator juga. Banyak gaya kepemimpinan yang bisa kalian lihat ya di beberapa buku referensi. Dan itu juga yang mempengaruhi ya komunikasi organisasi di suatu perusahaan. Ya, fungsi komunikasi organisasi ini apa sih? Ya, yang pertama, komunikasi memungkinkan orang-orang untuk saling bertukar informasi. Ya, saling sharing ya, informasi tentang bisnis di perusahaannya, tentang penjualannya kah ya, tentang pemasarannya. Ya. Hal-hal yang penting atau peraturan-peraturan yang baru, informasi-informasi terbaru ya. Itu yang semuanya harus disampaikan. Terus komunikasi membantu menghubungkan sekelompok anggota dalam organisasi yang terpisah dari anggota yang lain. Ya, meskipun dia dalam divisi yang berbeda-beda, tapi dengan ada komunikasi yang baik, ya, tentu mereka bisa tetap saling bekerja sama, ya, untuk menciptakan, untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan atau organisasi tersebut. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Ya, itu ya konsep dari komunikasi organisasi ya. Jadi tidak hanya unsur komunikasinya saja, tapi juga ada unsur struktur dari organisasinya itu, ya. Level-level di organisasinya atau di perusahaannya. Ya, kegiatan pertukaran informasi
Yang pertama menetapkan tujuan, ya. Yang kedua dan melaksanakan keputusan. Yang ketiga mengukur prestasi kerja, ya. Terus yang keempat berkaitan dengan merekrut dan mengembangkan staf, ya. Terus yang kelima berkaitan dengan pelayanan dengan pelanggan atau konsumen kita di perusahaan. Terus negosiasi dengan pemasok, ya. Terus memproduksi produk, ya. Terus berinteraksi dengan peraturan yang ada, ya. Semua kegiatan-kegiatan ini, ya, akan terjadi pertukaran informasi. Disinilah peran komunikasi itu sangat diperlukan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Bahkan ada juga dengan komunikasi pihak eksternal, ya. Pihak eksternal kan juga memang yang kemarin kita sampaikan ada komunikasi internal dan komunikasi eksternal, ya. Nah, kita untuk komunikasi organisasi fokus dulu ke berarti termasuk komunikasi yang internal. Nah, di komunikasi organisasi ini, ya, atau komunikasi internal ini ada pola-pola komunikasinya. Yang pertama top down atau downward, ya, komunikasi dari atas ke bawah, ya, dari pimpinan ke bawahannya, ya, dari manajer ke staff-staffnya. Merupakan pesan yang dikirim dari tingkat hierarki yang lebih tinggi ke tingkat hierarki yang lebih rendah. Yang kedua, komunikasi yang mengalir ke bawah dari manajer ke para karyawannya. Contohnya menyampaikan informasi, mengarahkan, mengkoordinasikan, memotivasi, memimpin, dan mengendalikan berbagai kegiatan yang ada di level bawah. Yang kedua, ada komunikasi dari bawah ke atas atau bottom up atau upward. Ya, merupakan pesan yang dikirim dari tingkat hierarki yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Ya, komunikasi yang mengalir ke atas dari karyawan ke manajernya. Contohnya dalam penyampaian laporan kepada atasannya, ya, atau para staf yang membuat laporan tentang penjualan, ya, atau pendapatan hari ini kepada bosnya, ya, kepada atasannya. Itu termasuk komunikasi dari bawah ke atas atau bottom up atau upward. Ya, jangan sampai lupa, ya, beberapa istilah di komunikasi atau istilah di pola komunikasi organisasi ini. Terus ketiga ada komunikasi horizontal atau lateral, ya, komunikasi yang terjadi antara bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar atau sederajat dalam suatu organisasi. Ya, biasanya dalam satu divisi, ya, ada beberapa staf. Nah, komunikasi antar staf itulah yang disebut juga sebagai komunikasi atau horizontal atau lateral. Terus komunikasi yang terjadi antara semua karyawan di tingkat organisasi yang sama. Contohnya melakukan persuasi, mempengaruhi, dan memberikan informasi kepada bagian atau departemen yang memiliki kedudukan yang sejajar. Ya, saling bertukar informasi antara mereka, ya, antar sesama staf pemasaran kah, atau sesama staf HRD-nya dalam satu organisasi yang sama. Ya, ini sangat diperlukan tentunya untuk menjalin kerjasama yang lebih baik lagi, kan, untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau suatu proyek di suatu perusahaan. Tentu sangat ketika iklim komunikasinya baik, ya, suasananya enak, maka komunikasi yang terjadi juga akan lebih menyenangkan. Terus ada komunikasi diagonal nih, komunikasi yang melibatkan antara dua tingkat atau level organisasi yang berbeda. Komunikasi yang memotong bidang kerja dan tingkatan organisasi, ya, beda divisi atau beda bagian, ya. Contohnya komunikasi formal antara manajer pemasaran dengan bagian produksi atau antara manajer produksi dengan bagian promosi. Contohnya seperti itu. Ya, itu, ya. Jadi ada 4 pola komunikasi dalam organisasi. Terus ada juga komunikasi informal, ya, komunikasi yang cenderung luwes, ya, fleksibel dan tidak ketat. Ya, komunikasi yang terjadi di saat istirahat kerja, ya, atau lagi ada di pantry atau di area-area parkir, ya, kita bisa mengobrol sama sesama karyawannya. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam suatu organisasi tanpa memperdulikan jenjang hierarki, pangkat, dan kedudukan jabatan, sehingga dapat berkomunikasi secara
luas. Ya, jadi lebih fleksibel aja ya, karena namanya juga komunikasi informal. Jadi komunikasi informal ini juga terjadi dalam suatu organisasi. Nah, bagaimana sih cara mengelola komunikasi organisasi? Pertama, dalam hal penanganan pesan-pesan rutin, ya, mengurangi jumlah pesan, instruksi yang jelas, mendelegasikan tanggung jawab dan melatih petugas. Bentar. Nah, yang kedua, penanganan dalam hal krisis komunikasi. Bila terjadi krisis komunikasi ya dalam suatu organisasi, pertama, siapkan tim yang terampil atau cekatan dalam menangani krisis. Ya, usahakan agar manajemen puncak segera bertindak pada saat terjadi krisis ya pembina. Makanya yang tadi saya bilang, pemimpin di sini ya, manajer di sini sangat penting peranannya dalam komunikasi organisasi, apalagi dalam hal terjadi kasus atau krisis yang terjadi dalam organisasi ya, yang bisa menghandle, yang bisa mengontrol semua staff-staffnya itu. Menciptakan sebuah pusat informasi sebagai representasi perusahaan yang dilengkapi dengan berbagai peralatan komunikasi. Ya, jadi komunikasinya lebih terkontrol, lebih terpusat juga. Ceritakan suatu kejadian menyeluruh, terbuka dan jujur. Jika memang ada yang salah dan segera memohon maaf ya. Kita sebagai pemimpin, sebagai manajer juga harus berlaku adil ya. Kita lihat dulu duduk permasalahannya di mana, kenapa terjadi miskomunikasi, kenapa komunikasinya tidak berjalan dengan lancar ya. Nah, kita bisa mencarikan solusi yang terbaik. Tunjukkan keseriusan perusahaan bukan saja dalam pernyataan, tetapi juga dalam tindakan yang nyata. Ya, memang kalau memang ada yang salah ya kita kasih teguran ya, kita kasih SP. Atau ada karyawan atau bawahan kita yang mengalami down atau mengalami masalah ya, kita berikan solusi yang tepat. Kita ngobrol ya, kita komunikasi dengan yang baik. Tentu hal-hal tersebut ya, hal-hal kecil tersebut yang bisa menciptakan iklim komunikasi di perusahaan itu sangat terbuka ya, kinerja juga bagus. Kalau udah begitu kan kita kerjanya enak ya enggak? Nanti kalau kalian sudah bekerja ya di suatu perusahaan, kalian akan mengalami hal-hal seperti ini ya. Kalian udah semester 4 nih ya, bentar lagi udah melakukan magang juga nanti atau PKL juga di semester 5. Kalian akan lihat ya gimana sih komunikasi organisasi di perusahaan tempat magang kalian. Nah, bentuk komunikasi organisasi ya ada yang namanya rapat ya, dia agak lebih formal sebenarnya. Ya, rapat merupakan tempat komunikasi utama yang dapat dilakukan di ruang konferensi informal atau melalui internet sebagai rapat virtual ya, apalagi zaman pandemi seperti ini. Zoom meeting itu ya, menggunakan Zoom meeting atau menggunakan aplikasi yang lain ya, itu termasuk juga rapat ya, bentuk komunikasi organisasi. Dan untuk membuat rapat lebih produktif ada 4 ya tugas persiapan. Yang pertama, putuskan tujuan rapat ya. 2, pilih partisipasi yang ikut rapat. Ketiga, pilih waktu dan fasilitas yang tepat ya, dan tetapkan agendanya agar rapatnya ini berjalan lebih efektif dan lebih efisien ya. Harus jelaskan dulu tujuan untuk rapat ini apa sih ya. Partisipasi ya atau anggota rapat yang harus ikut, yang harus hadir siapa saja. Ya, pilih waktu yang tepat dan di mana fasilitasnya, apakah memang harus online atau secara langsung gitu ya. Dan agendanya, jadwalkan yang baik waktu ya, harinya, tanggalnya jangan sampai salah. Terus memimpin dan berpartisipasi dalam rapat. Setiap orang mempunyai tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan rapat dengan sukses. Jadi tidak hanya pemimpinnya, anggotanya juga harus teratur ya, harus mengikuti peraturan untuk agar rapat ini berjalan dengan baik. Ya, pertama jaga agar rapat tetap berada pada jalurnya, ikuti aturan yang disepakati bersama, mendorong partisipasi ya, berpartisipasi secara aktif baik pemimpin maupun anggota rapat yang lain, dan menutup dengan efektif ya. Apabila ada kendala atau
ada hal yang ditanyakan mungkin bisa didiskusikan dalam kegiatan rapat tersebut dan ditutup dengan keputusan-keputusan yang tepat ya agar tidak membuang percuma ya kegiatan tersebut ya. Tidak rapatnya artinya ada goalnya, ada tujuannya yang tercapai di situ. Yang ketiga, memperbaiki keterampilan mendengar ya. Ya, skill mendengar ini kan yang kemarin saya jelaskan juga salah satu skill dalam komunikasi. Ya. Mendengar yang efektif dapat memperkuat hubungan organisasional, meningkatkan pengiriman produk, menyiapkan organisasi akan peluang-peluang inovasi, dan memungkinkan organisasi untuk mengelola tumbuhnya aneka ragam dalam angkatan kerja dan para pelanggan yang dilayani oleh perusahaan. Ya, mendengarkan isinya, mendengarkan dengan kritis ya. Jadi kita apa yang disampaikan pemimpin kita atau yang lagi presentasi, yang lagi menyampaikan materi itu kita dengarkan baik-baik ya. Jadi kita harus fokus ya, jangan mikirin yang lain malah bengong. Sampai di sini ada pertanyaan? Bu Vina, saya Iya. tanya, boleh minta dijelaskan lagi tentang komunikasi diagonal. Ya, komunikasi diagonal ya. Berarti dari kelima pola komunikasi organisasi tadi ya. Ya. Kan yang pertama ada vertikal ya, ada horizontal, terus ada diagonal. Nah, diagonal ini komunikasi antara berbeda divisi atau berbeda bagian. Ya, simpelnya seperti itu. Misalnya antara pihak manajer bagian pemasaran ya berkomunikasi atau bertukar informasi dengan bagian produksi. Misalnya tentang gimana nih dari produk ini perkembangannya, penjualannya atau pemasarannya seperti apa, ya, atau hal yang berkaitan dengan yang lain, atau bagian HRD, ya, sumber bagian dari divisi SDM-nya berkomunikasi dengan bagian keuangan. Jadi beda divisi seperti itu. Bisa dimengerti ya? Bisa Bu, ya paham Bu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Nggak apa-apa, kita saling sharing aja. Siapa tahu nanti jadi sebagai pedoman kalian yang untuk menghadapi di perusahaan itu atau di organisasi itu seperti apa sih? Kalian kan anak manajemen nih ya, anak manajemen itu basicnya kita adalah komunikasi bisnis, juga mata kuliah unggulan yang harus kalian kuasai juga. Jangan lupa juga pelajari soal-soalnya, baca-baca referensi yang lain, ya, untuk menambah wawasan kalian. Jadi materinya tidak hanya dari perkuliahan saja, ya, tapi dari sumber-sumber referensi yang lain, ya, bisa memperkaya wawasan kalian tentang komunikasi bisnis. Ya, silakan. Bu, nanya Bu. Iya. Bu, nanya Bu. Ya. Siapa namanya? Renata Bu. Iya, Renata, silakan. Ya Bu, mau tanya, bagaimana ya Bu cara membuat agar komunikasi bisnis lintas budaya itu bisa berjalan dengan baik ya Bu? Ya. Wah, ini komunikasi lintas budaya berarti ada dua budaya yang berbeda ya. Misalnya Iya, Bu. kita bekerja sama dengan orang luar ya, dengan bule dan seterusnya. Atau beda daerah lah. Beda daerah juga budayanya berbeda kan ya. Kita orang Sunda misalnya bekerja sama orang Batak. Nah, pada prinsipnya kita memposisikan partner kerja kita itu sebagai partner yang sejajar ya. Berarti kita harus menghargai dan menghormati partner kerja kita. Nah, caranya kita harus memahami dulu nih ya, budaya kerja mereka seperti apa sih, ya, budaya daerah mereka itu seperti apa sih, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi antara kita dengan teman bisnis kita atau partner kerja kita. Ya, kalau kita sudah memahami budayanya, mengerti maksudnya, sehingga tidak terjadi miskomunikasi lagi, sehingga kita berbisnis juga lebih enak kan. Ya, ada contoh kasusnya ya. Kalau orang Batak itu kan dia sukanya ngomongnya keras-keras, ya. Sedangkan orang Sunda itu ngomongnya lemah lembut. Ya, nanti dipikirnya orang
Batak itu tidak menghargai kita, ya. Kayaknya lebih kasar ya, tidak sopan dan seterusnya. Padahal memang karakternya mereka seperti itu. Ya, dalam berbisnis kita harus tahu ya watak teman kita seperti apa. Sekarang kita bisa ngelihat ya dari cara dia berbicara, dari dia mengajukan pertanyaan, memberikan informasi dan seterusnya ya. Dan itu orang yang ahli dalam komunikasi tahu ya, skill komunikasi yang seperti itu yang juga kita harus punya nanti kalau kita berbisnis. Ya, gitu ya kira-kira ya Renata ya. Oh iya Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Ya, makasih Renata. Ada lagi nggak? Biar Saya Bu masih ada Vina. waktu sedikit lagi. Ya, Bu silakan. Vina, saya mau nanya. Siapa Saya dengan namanya? Rini. Ya, Rini silakan. Bu. Ya, Bu, tadi kan Bu Vina bilang ya, menyampaikan tadi bahwa ada tipe pimpinan yang introvert. Nah, kalau terjadi kesalahpahaman antara bawahan dan antara bawahan gitu ya Bu ya, dalam melayani pelanggan, cara mengkomunikasikan kepada bawahannya gimana Bu? Terima kasih Bu. ya. Makasih Ricky. Wah, ini komunikasi dengan pelanggan ya. Maksudnya apabila ada pelanggan yang komplain mungkin ya. Ada terjadi kasus, ada pelanggan yang komplain gitu ya. Kita sebagai Bu. pimpinan, gimana sih cara menghandle-nya gitu ya? Ya Bu, betul. Ya. Pada prinsipnya sih kan pelanggan itu kan adalah raja ya. Jadi kita tetap harus menghargai pelanggan dulu ya. Kita dengarkan keluhannya, gimana cara kita menghandle keluhan-keluhan dari pelanggan kita. Ya, setelah itu kita lihat duduk permasalahannya seperti apa ya. Jadi pemimpin yang baik itu, manajer yang baik ya, kita harus dengarkan juga ya dari pihak konsumen dan dari pihak karyawan kita ya. Sebenarnya salahnya di mana sih? Ya, kita bicarakan baik-baik. Yang jelas kita handle dulu nih si pelanggannya ini. Ya, kebutuhannya apa yang masalah apa yang dia komplainin sehingga terjadi komunikasi yang tidak berjalan dengan lancar atau miskomunikasi seperti ini. Ya, kalau sudah clear kan jadi lebih enak nanti bekerjanya ya, kerjasamanya. Begitupun juga kita arahkan juga ke bawahan kita nih, si karyawan kita atau staff kita. Ya, cara menghandle pelanggan yang komplain itu seperti apa sih kalau dia melakukan menyampaikan keluhan, ya sikap kita, cara kita berbicara dengan pelanggan itu juga mempengaruhi sehingga pelanggan tidak kecewa gitu ya atas kinerja kita. Itu kira-kira seperti itu sih ya. Ada lagi nggak pertanyaan lagi? Saya harap sih dari slide ya. Dari saya cukup sih Bu. Ya, dari slide pertama ya, dari slide pertama sampai yang terakhir ini kalian baca-baca lagi ya, kalian lihat lagi juga. Jangan lupa video pembelajarannya juga sudah disediakan semuanya di e-learning ya, karena masa pandemi ini mau nggak mau kalian harus lebih mandiri lagi ya, harus fokus lagi ya, tetap semangat juga dan jaga kesehatan juga ya. Baik Bu. Ya. Ada lagi? Saya tidak Bu. Sudah Bu, sudah. Ya, saya rasa cukup ya. Apabila ada pertanyaan, silakan sampaikan saja. Kita diskusi lagi. Nanti kita ketemu lagi minggu depan di Zoom selanjutnya. Jangan lupa kerjakan tugasnya yang sudah saya share di ruang tugas di e-learning ya, atau di My Best UBS. Oke Bu. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya semuanya ya. Oke, semangat. Terima kasih Bu Waalaikumsalam. Vina. Waalaikumsalam.